Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Taklim Masjid Baitur Rahman, para hujjaj, bapak-bapak yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Haji Jamaluddin SH dan juga para pengurus serta para remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan di ruangan Mushola Baitur Rahman untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita agar kita dapat menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita, khususnya dosa ibu bapa dan dosa guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin halaman 737 ya. Tapi nggak ada salahnya saya ulangin dari pertama hadis nomor 6. Ini saya langsung artikan. Nanti kita langsung kepada pelajaran-pelajaran hadis ya. Jadi saudara-saudara, supaya nyambung ceritanya, bahwa bab yang kita pelajari masalah patuh kepada pemerintah selama pemerintah memerintahkan yang benar. Kalau pemerintah memerintahkan yang dilarang oleh agama, jangan diikutin, jangan dipatuhin. Tapi bukan berarti boleh berontak begitu. Tetap tidak boleh berontak. Paling kita memberi nasihat begitu. Yang paling pokok, kalau dibuat peraturan yang haram, jangan turutin itu. Syukur-syukur kita bisa memberi nasihat kepada mereka. Nah, ini saudara-saudara, jadi seorang muslim itu yang sebagai rakyat ya mestinya patuh kepada pemimpin selama pemimpin memerintahkan yang benar. Nah, hadis nomor 6 ini saya baca dengan cepat ya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini hadis dari Abdullah bin Umar. Beliau bercerita, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami waktu itu di dalam bepergian. Panazalna manzilan. Kemudian kami singgah di suatu tempat. Faminna man yuslihu khiba'ahu. Ketika kami singgah di suatu tempat, maka ada di antara kami yang memperbaiki kemahnya. Mungkin kemahnya ada yang beset ya. Biasanya itu kemah terbuat dari kulit hewan ya. Wa minna man yantadil. Di antara kami ada yang latihan memanah ya. Wa minna man huwa fi jasarihi. Ada di antara kami yang sedang mengembala kendaraannya ya. Idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu datang seruan, datang panggilan ya, datang panggilan dari orang yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panggilan isinya as-salatu jami'ah. Ayo kita sembahyang berjamaah ya. Maka sahabat serentak berkumpul, fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkumpul ya, kemudian bergabung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu sembahyang, walaupun di sini enggak diceritakan. Mana mungkin ada perintah sembahyang tapi enggak ada cerita sembahyangnya. Memang di dalam kitab hadisnya enggak ada itu. Ya, secara tertulis setelah itu kami sholat, enggak ada. Yang ada setelah dipanggil untuk sholat berjamaah kami berkumpul. Selesai begitu ceritanya. Pasti setelah berkumpul mereka melaksanakan sholat. Setelah mereka laksanakan sholat, Nabi memberi nasihat. Ini dia. Faqala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi sebelumku kecuali dia berkewajiban ya menunjuki umatnya, menunjuki kebaikan-kebaikan yang ia ketahuinya. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum,
itu Nabi juga berkewajiban memberikan peringatan kejahatan, keburukan yang mereka mengetahuinya. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Dan ini umat kamu, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dijadikan keselamatannya pada umat pertama. Umat pertama, umat di masa Nabi itu selamatlah, nggak ada benturan, bentrokan, bahkan nggak ada perang saudara lah. Gitu. Jadi mereka semuanya khair, semuanya baik. Itu di zaman Nabi. Nah, baru setelah itu mulai, ya. Wasayusibu akhiraha balaun wa umurun tunkirunaha. Dan akan menimpa akhir daripada umat ini maksud akhir daripada umat ini, ada yang mengartikan setelah generasi tabi'in. Jadi ada generasi setelah 300 tahun. Ada yang mengartikan begitu. Ada juga ulama mengartikan bahkan di masa Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga sudah mulai kekacauan. Beliau mati terbunuh oleh orang Islam yang punya pandangan lain, namanya kaum Khawarij. Begitu. Kemudian di masa Imam Ali terjadi lagi bentrokan senjata antara yaitu kelompok yang mengikuti Imam Ali dan kelompok yang mengikuti sahabat yang bernama Muawiyah. Terjadi itu, saudara-saudara. Jadi pengertian akan menimpa akhir umat ini bencana, nggak mesti akhir umat nanti. Di masa Utsman aja sudah mulai timbul sedikit-sedikit. Di masa Imam Ali lebih besar lagi. Begitu, ya. Apalagi setelah sekarang ini, di mana-mana umat Islam perang. Ya, karena kan umat Islam dia sifatnya bernegara-negara begitu. Artinya terpecah-pecah. Dulu kan satu kesatuan. Ya, terpecah-pecah mereka, ada negara Syria, ada negara Yaman, ada negara Saudi, ya, ada negara Iran, wah macam-macam negara. Nah, ini kepentingannya macam-macam, maka terjadilah perang saudara. Terjadi perang saudara begitu, ya. Ini sudah terjadi, banyak korban, banyak harta yang binasa, yang nggak ada artinya. Nabi sudah ingatkan tujuannya supaya mewaspadai, tapi umatnya tidak mewaspadai. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ya. Wasayusibu akhiraha balaun. Akan menimpa akhir umat ini, enggak mesti akhir, ya, menimpa bencana. Wa umurun tunkirunaha, perkara-perkara yang kamu ingkari. Wa taji'u fitnatun yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Dan terjadi bencana, ya, yang istilahnya setelah bencana itu ada lagi bencana yang lebih besar, begitu. Jadi makin kemari makin lebih besar lagi. Ya. Maka katanya digambarkan watajiul fitnatu fayaqulul mu'min. Ketika datang bencana itu ada seorang mukmin berkata, hadhihi muhlikati. Wah, inilah waktu saya akan binasa. Ya. Dia udah khawatir, jangan-jangan saya mati ini. Karena udah ada kekacauan di mana-mana misalnya. Begitu, ada yang mengungkapkan demikian. Summatan kasyif, kemudian tahu-tahu bencana itu selesai. Ya. Watajiul fitnatu, tahu-tahu datang lagi bencana selanjutnya. Ada orang mukmin mengatakan, ini digambarkan oleh Nabi, fayaqulul mu'min, berkata orang mukmin, hadhihi. Wah, ini bencana lebih besar lagi. Begitu. Nah, kemudian Nabi menyuruh ambil sikap. Faman ahabba ayyuzahzaha anin nar. Siapa-siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yudkhalal jannah, dan ingin dimasukkan ke sorga, fal ta'tihi maniyatuh, hendaklah datang kematian kepada dia, wa huwa yu'minu billah, tetap beriman kepada Allah, jangan berubah. Wal yaumil akhir, tetap beriman kepada hari akhirat. Terus yang ketiga, wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilai, berbuatlah baik kepada manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Nah, itu yang susah itu. Artinya kita berbuat baik kepada orang dong.
sebagaimana kita pun pengen diperlakukan baik oleh orang lain. Nah, ini yang susah ini. Kadang-kadang kan orang ya menilai dirinya disakiti, tapi dia nggak pernah menilai bahwa dia pun pernah menyakiti orang. Ini yang sulit ya. Maka Nabi larang cara begitu ya. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan juga baik oleh orang lain. Itu maksud waliyati ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilai. Kemudian waman baya'a imaman, siapa-siapa yang udah berbaiat kepada satu pemimpin. Jadi udah kita pilih tuh pemimpin, kita menunjukkan kesetiaan, fa'ata'u sabqata yadihi. Kemudian dia telah menunjukkan kesetiaannya kepada itu pemimpin. Wa thamarata qalbihi, sudah memberikan isi hatinya. Fal yuti'hu, kata Nabi, hendaklah dia patuh kepadanya. Ini istata'a, sebisa-bisanya. Patuh kepada pemimpin sebisa-bisanya. Artinya kalau pemimpin itu mengajak yang buruk, jangan diikutin ya. Dan jangan durhaka alias berontak ya. Kalau pemimpin bengkok, luruskan, tapi bukan dengan cara berontak, luruskan dengan ucapan ya. Itu yang disebut afdalul jihad ya, inda sultanin, apa afdalul jihad, jihad yang paling afdal ya, kalimatu haqqin, kalimat yang benar, inda sultanin jair, di hadapan pemimpin yang zalim. Jihad yang paling hebat di hadapan pemimpin yang zalim adalah kalimat ucapan yang benar. Bukan dengan pedang, bukan dengan bom, bukan dengan senjata. Begitu. Ya, waman baya'a imaman fa'atahu sabqata yadihi wa samarata qalbihi falyuti'hu in istata'a. Siapa-siapa yang udah membaiat, sudah terpilih pemimpin dan wajib kita patuh kepadanya, maka patuhlah sebisa-bisanya. Fa in jaa'a akharu yunazi'uhu, apabila datang orang lain, apabila datang orang lain ingin menumbangkan pemimpin tersebut, ada ada kudeta ini. Fa in jaa'a akharu, apabila datang orang lain yunazi'uhu, menentang itu pemimpin, fadribu unuqal akhar, maka tabaslah leher orang tersebut. Maksudnya yang berontak kita tumbangkan ya. Jangan sama-sama kita ikut serta memberontak, kita harus memihak. Inilah yang tadi kata sahabat, waduh, ini ada bencana nih, ntar saya binasa lagi nih. Karena serba salah kadang-kadang. Dia harus memihak ya. Kalau memang disuruh pilih oleh keadaan, memihak pemberontak apa memihak pemimpin, ini yang repot. Ini yang repot, saudara-saudara. Kebanyakan ini yang terjadi negara Arab, banyak yang memihak kepada rakyat. Ketika pemimpin itu nggak mau mundur, akhirnya terjadi perang saudara. Seperti di Syria sampai sekarang, udah berapa tahun, lebih 5 tahun, hancur negara Syria karena pemberontak ingin menumbangkan presiden yang bernama Bashar al-Assad. Jadi rakyat istilahnya people power. Rakyat mengadakan kekuatan untuk menumbangkan. Nggak tumbang-tumbang itu pemimpin, karena dia dibantu oleh pasukan yang loyal. Ini yang repot. Kalau dulu Pak Harto mundur, menyatakan mundur, selesai ceritanya. Kalau kata Pak Harto, goga mundur, wahai pasukan, hadapin mereka, ya udah, membara, kacau balau. Untung Pak Harto ya mundur, bagus, keren di situ. Ya. Jadi saudara-saudara, begitulah, tidak boleh berontak. Kalau ada yang berontak, tabas lehernya. Begitu bahasa kasarnya. Hadis rawahu Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis. 1, anjuran untuk mengumpulkan orang, untuk menyampaikan berita penting kepada mereka. Tuh, tadi Nabi ngumpulin orang dengan cara pas banget habis sembahyang. Wahai jamaah, ayo kumpul sembahyang. Bayang, habis sembahyang kasih briefing, kasih nasihat yang penting-penting ini. Ini kan penting semua ini. Itu namanya anjuran untuk mengumpulkan orang, untuk menyampaikan berita penting kepada mereka.
Nggak cukup kita bilang sampein ya. Ya berapa orang yang disampein? Tapi kumpulin dulu orang banyak, baru sampein berita penting. Nomor 2, di antara tanggung jawab pemimpin dan ulama ialah mengingatkan umatnya terhadap bahaya-bahaya yang mengancam. Sebagai ulama, sebagai aparat, selalu mengingatkan umatnya ini jangan pecah belah. Itu yang penting. Jangan main hakim sendiri. Jangan dikit-dikit angkat senjata, ngomong, musyawarah. Bagaimana begitu? Kali juga udah ngamuk aja. Jangan-jangan ntar ada hoax, ada berita bohong, ya, langsung kita ngamuk. Wah, nggak bisa itu. Ya, itu menurut Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Apabila datang orang fasik membawa berita, klarifikasi. Begitu bahasa kerennya. Fatabayyanu, cari kejelasan. Karena yang datang orang fasik, bukan orang benar. Maaf sekarang para hadirin, ya fasik itu mudah sekali. Enggak sholat juga fasik namanya. Tukang korupsi ya fasik. Nah, Quran udah ngomong begitu, in ja'akum fasikum binaba. Apabila datang kepada kamu orang fasik dengan berita, fatabayyanu, minta kejelasan, klarifikasi. Emang benar begitu? Tanya sono, tanya kemari. Jangan, woi ngamuk begitu, kumpulin, bawa parang, bawa golok. Hah? Perang saudara, nggak nguntungin. Itu namanya kalap, itu namanya. Nggak boleh begitu. Jangan perang saudara, apalagi sama orang Islam. Ya. Baik saudara-saudara, nomor 3 di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah kabar dari beliau tentang akan terjadinya fitnah, kekacauan, bencana secara terus menerus, dan setiap fitnah baru lebih besar dari sebelumnya. Ada kekacauan lebih besar dari yang dahulu. Ada lagi kekacauan lebih besar lagi dari yang terlebih dahulu. Terus begitu. Nabi ingatkan supaya bisa diredam, bisa diperkecil, gitu. Ya. Jadi tidak boleh perang, apalagi demi kampanye menentukan satu presiden dia perang lagi seturunya. Itu bukan ajaran agama kalau begitu. Ya. Nabi udah ingatkan. Ya. Semuanya pasti terjadi seperti dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya terjadi. Nomor 4, larangan untuk larut dalam fitnah. Jangan terbawa fitnah dan terlibat dalam arus kerusakan. Ya, demo apa itu? Waktu demo merampas jarah kayak dulu tuh. Ya, orang demo kan sambil jarah, sambil bakar. Itu bukan ajaran agama itu, sama sekali. Walaupun punya orang kafir, gak berhak kita. Toh mereka bukan kafir harbi, bukan kafir yang perang sama kita. Mereka kafir yang hidup berdampingan. Gak bisa kita perang sama dia begitu saja. Ya. Jadi dilaranglah menjarah. Ya. Larangan untuk larut dalam fitnah dan terlibat dalam arus kerusakan. Nomor 5, anjuran untuk konsisten dengan iman. Tetap beriman walaupun banyak kekacauan. Tetap istiqomah walaupun banyak bencana yang datang bertubi-tubi. Ya, anjuran untuk konsisten dengan iman, meniti jalan hidayat, ikutin petunjuk agama, bersikap terpuji, berbuat baik, ya, dan berakhlak yang baik dan karimah. Itu. Jangan mereka rusak kita ikut rusak. Enggak, tetap istiqomah. Jangan nurut. Kita punya pendirian agama Islam. Nggak mudah terbawa arus, semestinya begitu. Ya. Jadi anjuran untuk konsisten dengan iman, meniti jalan hidayah, bersikap terpuji dan berakhlak yang baik. Sebab semua sifat itu dapat menjaga seseorang dari bahaya fitnah dan menyelamatkannya dari neraka. Di dunia insya Allah akan selamat, di akhirat lebih selamat lagi. Karena jadi orang baik, istiqomah, nggak mau ngikut-ngikut sembarangan, terbawa arus. Ya, dia akan selamat dari neraka jahanam. Begitu. Nomor 6,
setia terhadap janji yang diberikan kepada pemimpin. Ya. Jadi emang peraturannya kalau udah terangkat pemimpin harus setia, rakyat itu semacam perjanjian, harus ikuti. Selalu taat dan patuh sekuat tenaga selama tidak dalam kemaksiatan. Nomor 7, kewajiban berperang bersama pemimpin yang adil melawan pemberontak. Wah, ini yang serem. Harus menentukan sikap, harus ngikutin presiden yang sah. Ada nih presiden apa ini, karbitan, presiden yang istilahnya baru diangkat tanpa melalui prosedur misalnya, ngaku-ngaku presiden, banyak umatnya lagi. Ini yang repot kita nih di tengah-tengah. Emang sih yang enak kita pergi jauh. Gimana ya begitu? Harus kita paling kurang kita condong, ya, condong kepada pemimpin yang sah. Mestinya begitu. Harus memihak. Tapi kan nggak mesti angkat senjata. Kan ada tentara misalnya. Kita sebagai rakyat ya menepi udah. Misalnya, kecuali pemimpin ini nggak punya tentara, tentaranya kabur, ya kita dah harus ya mengikuti pemimpin tersebut karena menurut agama begitu. Ya, paling kita nasehatin tuh pemimpin, nih gara-gara lu nggak adil, jadi begini urusan. Udah sekarang umumin, saya bertobat nggak adil, begitu dong presiden. Bertobat ya akan membuat keadilan seadil-adilnya, begitu. Jangan dibiarkan aja nanti rakyat marah. Ketika rakyat marah itu maklum ya, maaf namanya rakyat ya, namanya rakyat. Kadang-kadang mereka nggak punya pegangan agama, akhirnya begitu ya. Jadi tanpa pegangan agama ya kacau, nggak terarah, merusak, menjarah. Ya, emang dia kesel sama pemimpin misalnya, karena nggak adil. Jadi kewajiban berperang, ini dibilang wajib berperang. Wajib berperang. Bersama siapa? Bersama pemimpin yang adil, melawan pemberontak. Nomor 8, menjaga kesatuan barisan kaum muslimin dan tidak berpecah belah mereka. Harus selalu bersatu dan tidak berpecah belah mereka. Jangan belah umat Islam. Ini kadang-kadang umat Islam sendiri belah. Dia bikin yang aneh-aneh, ntar jadi dua kubu dah, ntar jadi bentrok, susah. Bahkan kadang-kadang kalau pemilu begitu, ini orang Islam, ini orang Islam, yang satu Kristen, kudunya nih buru-buru mundur aja udah, biar lu aja yang maju, biar langsung menang, kan begitu keren. Yang kemarin tuh yang DKI bukan main, dia maju juga, itu bisa menggerogotin. Ntar nih dua pemimpin Islam sarang sedikit, ini yang di luar Islam dapat banyak, anggaplah dia dapat 51%, ini cuman 20%. Coba digabungkan lebih kuat lagi. Ya, itu kurang majunya begitu kadang-kadang orang Islam, karena nguber-nguber jabatan. Jarang itu yang mau jadi pejabat tujuannya agama, jarang. Semuanya ini jabatan, harta, begitu. Itu pejabat begitu. Jarang demi agama. Gitu. Ya. Bukan main ini zamannya. Baik saudara-saudara, hadis nomor 7. Wa an Abi Hunaidah wa ibni Hujrin radhiyallahu anhu qala sa'ala Salamah bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna fa'arada an summa sa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Rawahu Muslim. Artinya Abu Hunaidah
Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu berkata bahwa Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu bila di tengah kami muncul pemimpin-pemimpin yang menuntut haknya dari kami, namun mereka tidak memberikan hak kami? Apa perintahmu kepada kami?" Maksudnya dia begini nih, ada sahabat nanya, "Wahai Nabi, nanti ada pemimpin yang mau enak doang. Kalau hak mereka dari rakyat diminta, contohnya pajak, bayar. Nggak bayar gue penjara lo, bayar semuanya. Tapi kita minta hak kita nggak dikasih. Ya, misalnya tentang kepegawaian gitu. Mereka hanya mengangkat pegawai dari kalangan kelompok mereka. Kalau kelompok lain dia nggak kasih. Padahal kita udah menjalankan kewajiban kita kepada pemimpin. Pemimpin nggak jalanin kewajibannya kepada rakyat. Ini bagaimana nih? Kan begitu. Nih, hai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu bila di tengah kami muncul pemimpin-pemimpin yang menuntut haknya dari kami, namun mereka tidak memberikan hak kami? Apa perintahmu kepada kami? Berontak aja? Oh enggak, saudara-saudara. Lihat, Rasulullah SAW menjawab, dengarlah dan taatilah. Disuruh tetap mendengar, ya, mendengar perintah-perintah pemimpin dan taatin. Begitu. Jadi hak mereka tetap kamu berikan. Berikan hak mereka, berikan hak pemimpin. Di antaranya mendengar dan patuh. Ya. Mereka menanggung dosanya sendiri karena tidak memberikan hak orang. Tuh, kalau ini pemimpin gak memberikan hak kamu wahai rakyat, biarlah dia yang tanggung di akhirat, nanti Allah yang hukum. Seakan-akan tuh Nabi mengatakan, kamu jangan berontak. Kalau pemimpin lagunya begitu, tetap kamu patuh. Entar dia dosa di hadapan Allah. Jadi kewajiban kamu jalanin. Nah, pemimpin gak ngelaksanain kewajiban dia, nanti Allah yang hukum. Begitu, ya. Dengarlah dan taatilah. Mereka menanggung dosanya sendiri karena tidak memberikan hak orang, dan kamu menanggung dosamu sendiri karena tidak mendengar dan menaati. Jadi kita harus taat, walaupun dia agak bengkok, ya, dia istilahnya, ya, ada apa itu istilahnya, monopoli, nepotisme, ya. Jadi rakyat disuruh bayar pajak, ya. Tapi rakyat minta haknya, ya, ngurusin urusan dia, harus izin ini, izin ono, disusahin. Ya. Urusan kita disusahin, tapi dia masih minta hak kita. Ya. Maka ya begitulah kata Nabi, tetap taat, jangan berontak. Begitu saudara-saudara agama Islam. Agama Islam ini kan mementingkan kestabilan daripada pemberontakan. Pemberontakan ini akibatnya buruk, baik akibat secara ekonomi, akibat masyarakat, akibat agama, semuanya kacau. Ya, semuanya kacau. Jadi agama begitu, memihak kepada stabilitas keamanan. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis. 1. Kewajiban taat kepada pemimpin meskipun ia tidak melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan ketentraman dan mengutamakan kepentingan umum. Walaupun kepentingan umum, kepentingan rakyat nggak dijalanin, kepentingan buat dirinya itu yang dicari-cari, tetap wajib patuh. Pemimpin yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak boleh dijadikan alasan bagi rakyatnya untuk tidak melaksanakan kewajiban. Jadi pemimpin yang melanggar jangan dijadiin alasan, gue melanggar lagi, nggak bisa begitu. Karena pelanggaran nggak bisa diselesaikan dengan pelanggaran lagi. Pelanggaran nggak bisa diselesaikan dengan pelanggaran lagi. Ya. Pemimpin korupsi, saya kebetulan ada di mana nih, di wali kota, gue korupsi lagi. Emang dia doang yang enak, gue juga pengen enak, ya kacau balau kalau begitu. Gak bisa tuh kalau begitu, hancur lah. Biar pemimpin korupsi begitu, teman-teman kita korupsi, gogah sendirian.
paling dikeluarin kali ya. Lucu itu emang di Indonesia, kalau ada yang jujur aja heboh. Hatinya ya dikucilkan, ya pokoknya nggak bisa naik pangkat pokoknya. Apalagi istilahnya ada jual jabatan, ente pengen naik pangkat bayar dulu, nggak ada yang nggak bayar. Kalau begitu, udah begitu saudara-saudara, ntar belum lagi gajinya dipotong, gue yang ngurusin. Habis orang disunatin mulu, emang udah sunat. Untung aja bukan entu yang disunatin. Kalau entu bubar, untung duit yang disunatin. Kacau saudara-saudara. Indonesia ini berat emang. Nggak tahu tuh dah. Bagaimana mau batinnya. Ya. Baik. Nomor 2, pemimpin yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak boleh dijadikan alasan bagi rakyatnya untuk tidak melaksanakan kewajiban. Jadi pemimpin yang rusak jangan diobatin dengan juga kita merusak. Obatin dengan kebaikan. Dikatakan tadi apa itu? Saya ulangin lagi, pemimpin yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak boleh dijadikan alasan bagi rakyatnya untuk tidak melaksanakan kewajiban mereka. Sebab kesalahan tidak dapat diobati dengan kesalahan lain. Itu keren itu. Kesalahan tidak bisa diobati dengan kesalahan lagi. Begitu. Nomor 3, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan mendapat balasan atas semua kelalaiannya. Pemimpin tanggung jawab nanti di akhirat. Di dunia diboleh berlenggang, di dunia diboleh punya kekuasaan, nanti di akhirat digebukin sama malaikat paling kurang. Gak bisa. Jangan main-main, tanggung jawabnya besar. Gitu. Satu lagi. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan terjadi setelahku penyimpangan-penyimpangan pemimpin. Tuh. Nabi udah bilangin dari dulu, nanti pemimpin-pemimpin kita membuat penyimpangan. Ya. Mulai dari pemimpin yang paling kecil, lurah, terus naik camat, terus wali kota, belum lagi anak buahnya, ya, terus gubernur, terus menteri, begitu, sampai ke atas. Nabi udah bilangin tuh. Ya, kelak akan terjadi setelahku penyimpangan-penyimpangan pemimpin dan berbagai masalah yang kamu tidak menyukainya, seperti nepotisme, monopoli, begitu, monopoli keluarga, ya, nepotisme, mengutamakan mereka daripada rakyat. Ini sebetulnya ini ada kalimat innaha satakunu ba'di atharatun. Athara ini artinya pemimpin mengutamakan pribadinya atau kelompoknya. Yang istilah sekarang nepotisme. Ya, nepotisme itu. Mau dikata apa? Yang menjabat ini anaknya, yang menjabat itu cucunya, menjabat ono mantunya. Terus saja mau goblok kayak mau pinter kayak diangkat terus. Nepotisme. Dibilang oleh Nabi begitu, nanti ada penyimpangan. Kemudian sahabat bertanya ini. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa perintahmu kepada orang yang mengalami semua itu? Bagaimana sikap kami wahai Nabi kalau ada pemimpin kami menyimpang, nepotisme, buat kelompok mereka saja? Apa jawab Nabi? Beliau menjawab, kamu melaksanakan kewajibanmu dan mohon kepada Allah apa yang menjadi hakmu. Enggak disuruh berontak. Dibilang kamu kan rakyat, laksanain kewajiban, patuh, udah. Itu hak kita, pemimpin gak kasih, minta sama Allah. Disuruh begitu. Berdoa, ya Allah, ya, berikanlah kepada saya pekerjaan ya Allah, begitu.
Lunakanlah hati gubernur. Saya pengen kerja di gubernuran begitu. Ya Allah, buatlah hati mereka lunak supaya proposal saya ini diterima. Begitu kata Nabi. Mintanya kepada Allah, bukan main. Nih, paham ini kalimat. Kamu melaksanakan kewajibanmu sebagai rakyat, tetap patuh, laksanakan kewajiban. Nanti hak kita nggak dikasih sama pemimpin, minta sama Allah. Ya, dan mohon kepada Allah apa yang menjadi hakmu. Bukan main. Terakhir, pelajaran-pelajaran hadis. 1, pemimpin harus berbuat adil. Dan mesti itu. Memberikan hak rakyat, berikan, dan tidak memperkaya diri dengan harta rakyatnya. Berat udah. Indonesia memang tempatnya memperkaya diri. Ya. Pemimpin itu jangan dibilang presiden doang, semua kan pemimpin. Kullukum ra'in. Sampai-sampai kita ini pemimpin rumah tangga. Ya. Lurah pemimpin, semuanya pemimpin. Camat, wali kota, anak buahnya pemimpin juga, karena dia kan punya anak buah lagi. Kan begitu. Pokoknya yang punya anak buah jadi pemimpin. Dia harus mengatur begitu. Memperhatikan, melarang korupsi. Nikah agak main banyak-banyakan. Ya, main banyak-banyakan. Untung ada KPK, disadap telepon orang. Disadap. Maka kalau ada perjanjian, kapan nyerahin duit? Besok. Di mana? Sono. Udah ditungguin. Ntar akhirnya OTT, operasi tangkap tangan. Begitu. Itu yang ketahuan, yang ketangkap, yang nggak ketangkap banyakan lagi. Maka hancur Indonesia, nggak maju-maju. Ya, walaupun nyanyiannya ayo maju, maju, kan begitu. Nah, walaupun lagunya ayo maju, tapi berat, ngesot jalan di tempat. Karena banyak yang grogotin. Ya, banyak yang grogotin. Bukan main, berat sekali para hadirin. Ya, jadi pemimpin harus berbuat adil, memberikan hak dan tidak memperkaya diri dengan harta rakyatnya. Nomor 2, barang siapa terzalimi, anggap ente sebagai rakyat dizalimin. Ya, dalam urusan, wah nggak beres-beres. Ya. Kita di pihak benar dikalahin mulu dalam pengadilan. Barang siapa terzalimi, kamu dizalimi, hendaknya melapor dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kezaliman dan memintakan haknya dari orang yang menzaliminya. Yang bagus tadi minta kepada Allah, jangan pernah berhenti, minta sama Allah terus, ya, supaya Allah yang berikan. Kalau Allah yang berikan, ntar ada aja lah sebabnya. Yang nggak di situ dapat kerjaan, jadi sono dapat kerjaan, atau dipanggil di sono malah, begitu. Minta sama Allah, nggak pernah berhenti. Ya, usaha jalan terus. Ya, usaha jalan terus nyari kerjaan. Tapi minta pun jalan terus, nggak pernah kendor. Begitulah ajaran Nabi. Mintanya kepada Allah. Karena memang semuanya dunia milik Dia. Kalau Allah gerakin hatinya, siapapun beres. Ya, mintalah kepada Dia, mohon dan mohon. Begitu. Inilah saudara-saudara pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya buat saya dan buat para hadirin sekalian. Semoga negara kita menjadi negara yang makmur, ya, yang sentosa, dan mudah-mudahan ya selalu aman dan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan kali? Bebas. Baik, saudara-saudara, kita berdoa. Sebelum berdoa, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan, dosa-dosa kita, lebih-lebih ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni, termasuk mertua, istri, anak-anak yang meninggal lebih dahulu. Semoga Allah ampuni mereka. Semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.